Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya atau gold ini sendiri ya pada trading session untuk hari Senin nanti. Kemudian kita juga akan bahas mengenai dolar atau DXY ini sendiri gitu teman-teman. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan video ini lebih jauh ya atau lebih lanjut, ada baiknya kita mau review dulu untuk hasil news ya. Dan juga kita mau bahas news untuk 1 minggu ke depan nanti gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, untuk news minggu kemarin, yaitu pertama ada core CPI, memang hasilnya itu bagus untuk DXY ya. Kemudian kalau kita perhatikan di hari Rabu juga ada crude oil inventory ya, ini untuk oil nih beda soalnya. Nah, tapi ada CPI juga nih untuk pound sterling gitu ya teman-teman ya. Nah, CPI untuk pound sterling ini kurang bagus ya, dari forecast yang 4.1 ke 4.0 atau bahasa itu sama aja ya dengan yang sebelumnya. Kemudian di hari Kamis ya kita perhatikan di sini dari USD ya. Untuk dari USD sendiri itu kalau kita perhatikan ada core retail sales yang dimana core retail sales ini adalah bahan utama yang diperhatikan oleh investor gitu di market di hari Kamis kemarin gitu teman-teman. Ya, jadi kemarin itu kalau kita lihat di hari Kamis memang di XY atau dolar ini mengalami penurunan gara-gara hasil dari report ya dari core retail sales ini kurang bagus ya dari 0.4 previousnya, yaitu sekarang aktualnya itu ada di 0.6 tapi 0.6-nya ini adalah minus gitu teman-teman. Ya, jadi karena minus jadi memang memberikan efek negatif yang cukup besar gitu. Walaupun di sini di sisi lain kita perhatikan untuk Indonesia Jobless Claim-nya itu bagus dari 220 ya, klaim pengangguran yang turun ke 212 ya. Tapi tetap aja yang diperhatikan itu adalah core retail sales ini sendiri teman-teman gitu, karena kalau Indonesia Jobless Claim ini kan apa ya bahasa itu news mingguan gitu ya. Ini news mingguan ini bisa dikatakan news yang biasa lah gitu, cuma dia masuk ke dalam kategori high volatility gitu. Nah, tapi kalau untuk core retail sales ini adalah news bulanan yang dimana reportnya itu khusus untuk bulan Januari only gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga untuk retail sales monthly ya Januarinya di sini ini juga turun dari 0.4 ya minus ya 0.8 gitu. Jadi memang penurunan itu sangat signifikan gitu. Kalau kita perhatikan ya untuk time frame atau chart ya, maksudnya chart ya, chart dari CDXY ini ya setelah dia report ya. Nah, ini dia turun nih dari 104.6 turun ke 104.2 gitu teman-teman. Jadi penurunan ini cukup signifikan dan ini sempat menaikkan ya atau membangkitkan si harga gold ini ya yang cukup signifikan juga waktu hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin itu dia kurang lebih di sini ya. Jadi gold itu naik ya atau rebound ya dari 1990 naik kurang lebih ke 2007 gitu teman-teman ya, kenaikan yang memang cukup signifikan untuk market gold ini sendiri gitu, karena yang tadi saya katakan newsnya itu negatif untuk DXY, jadi DXY turun gold itu naik gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi kita lihat di hari Jumat ya atau kemarin ini. Kalau kita perhatikan memang di PPI-nya ini bagus ya dari 0.1 minus ya ke 0.3 gitu ya, untuk PPI-nya. Tapi kita lihat dulu reaksi dari chart si DXY ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini nih, nah ini 19.0 ya. Ini kita pakai jam 1 jam dulu nih. Nah, pada saat news PPI terjadi ya, ini DXY sempat mengalami kenaikan karena hasilnya itu adalah bagus untuk DXY gitu. Tapi setelah after news ya, DXY mengalami penurunan lagi. Yang artinya ya posisinya untuk saat ini DXY ini sebenarnya secara apa ya, secara market atau secara pasar ya itu sedang mengalami tekanan harga jual gitu teman-teman. Ya cukup signifikan tekanan harga jualnya gitu. Karena kan pelaku pasar sendiri ya itu sudah memarkup si harga DXY ini kurang lebih dari harga 100 ke 105 gitu. Jadi memang bisa dikatakan dolar ini ya memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga mulai tanggal 28 Desember ya sampai saat ini di tanggal 19 ya atau 16 Februari gitu teman-teman. Ya secara struktur harga ya
untuk dolar ini juga masih kategorinya uptrend gitu. Nah, nanti kita coba gambar untuk tren lainnya itu sendiri ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut kita untuk bahas news minggu besok ya. News minggu besok itu berarti dari tanggal 17 ya. Berarti tanggal 19 ya sampai 24 aja biar enak ya. Nah, di tanggal 19 ya, kalau kita perhatikan, yaitu ada di hari Senin ya, Monday ya, itu Kanada ya, CAD. Ini ada holiday, family day, kemudian ada USD juga ya di sini. Ini holiday juga untuk USD-nya teman-teman untuk hari Senin nanti. Ya, jadi less movement lah untuk hari Senin nanti ya. Kemudian di hari Selasa ya di tanggal 22 ini dari USD ada FOMC meeting minutes ya, itu di jam 2 subuh ya atau jam 2 petang ya, pagi hari ya. Ini ada FOMC meeting minutes yang nanti akan kita perhatikan juga. Kemudian ada dari Euro, ada CPI, lalu ada Universal Jobs Claim ya di hari Kamisnya. Ini mini semingguan lagi, belum ada forecast-nya ya gitu. Lalu ada S&P Global US Manufacturing ya. Kemudian ada exciting home sales ya, penjualan rumah. Di sini kalau kita perhatikan penjualannya meningkat gitu dari 3,78 ke 3,96. Tapi kalau kita perhatikan dari retail sales yang kemarin ya, itu memang kurang bagus. Jadi kita tidak perlu, atau bahasa itu tidak begitu bisa mengekspektasikan kalau exciting home sales ini akan bagus juga nantinya gitu teman-teman. Ya, jadi gitu. Kalau saya lihat sih memang average lah nanti ya. Walaupun turun juga paling 3,5 atau 3,4. Kalaupun mengalami kenaikan ya paling mentok itu paling 3,9 paling mentok ya itu kurang lebih di 4 lah gitu ya. 4,2, 4,1 gitu. Atau bisa saja stagnan di 3,96. Nggak ada perlu ada atau sesuai dengan forecast-nya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian ada crude oil inventory ya, dan di hari Jumatnya itu nggak ada. Jumatnya ini holiday Jepang ya, terus ada Euro yaitu GDP kuartal 4 gitu teman-teman. Oke, jadi untuk minggu ini ya atau minggu depan ya, ini kan di record di tanggal 17 Februari hari Sabtu. Ya, jadi masuk minggu depan ya, atau kalau kalian nontonnya itu di hari Senin berarti minggu ini gitu teman-teman. Oke, ini untuk OI data. Nah, kalau dari OI data ini sendiri, kita perhatikan ya, untuk saat ini kan harga gold itu kurang lebih di level harga 2013 ya, 2013,23 ya untuk gold ini sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kita cari yang 2010 gitu. Oke, ini untuk yang 4-day expire ya. Nah, ini 2010, ini harga goldnya. Kemudian kalau untuk support level itu ada di 2000 dan ada di 1985 gitu ya teman-teman ya untuk area supportnya. Lalu untuk resisten itu ada di 2025. Oke, 2025, 2035. Nah, ini 2035 paling banyak nih. Ada 1926 gitu ya untuk 10 hari ke depan. Terus kalau kita perhatikan untuk 4 hari ke depannya ini 235 memang cenderung banyak juga ya, sama 5 hari ke depan itu kurang lebih di 152 gitu. Nah, selebihnya itu ada di 2050 ya, dimana ini adalah psikologi level untuk gold itu sendiri gitu. Berarti selama dia bertahan di atas 2010 yang current price ini adalah targetnya si gold itu sendiri gitu untuk kenaikannya. Kalau di bawah 2010 berarti di 2000 ya, untuk supportnya di 2000 sampai 1985 kembali untuk target dari penurunannya. Atau bahkan nih mereka udah ngebuk duluan nih di 2000 di 1950 ya. Itu ada di kurang lebih di 2383 sampai 3061 gitu teman-teman. 081 ya ini ya, sorry bukan 61 gitu. Oke, jadi itu untuk dari OI datanya. Kemudian kita lihat lagi ya, ini dari COT ya. Jadi kalau kita perhatikan ini untuk gold ya, COT ini udah rilis ya terbarunya. Kalau kita perhatikan untuk long ya, manage money
ya ini manage money. Untuk bagian posisinya change in position, di bagian long ini dia itu masih mengisi ya si bayarnya ini sentimennya sekitaran 6.223 gitu, sedangkan untuk short itu masih minus ya sekitar 5.822 gitu. Dan kalau kita perhatikan ya, ada kenaikan nih dari yang minggu kemarin sampai minggu ini reportnya itu harganya itu mengalami atau posisi bayarnya itu masih posisi naik gitu. Berbeda dengan pada tanggal nih ya, tanggal 1 Februari ya, dimana kalau kita perhatikan, nah ini 2 Januari ya, 2 Januari posisi buyer itu turun gitu ya, turun kurang lebih sampai ini 23 Januari gitu teman-teman. Nah ini di tanggal 30 Januari sampai 2 Februari untuk reportnya itu posisi buyernya masih memarkup ya, atau masih naik ya, atau bahasa itu masih masuk lah ke dalam market itu sendiri gitu ya, ngebit si harga goldnya ini sendiri gitu teman-teman. Berarti masih ada peluang atau potensi untuk gold ini bisa rebound ya dari harga saat ini ya, dengan menargetkan harga yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi let's see aja, kita juga nggak bisa selalu patokan sama COT ini, karena COT ini hanya sentimen market gitu. Tetap nantinya kita butuh nih sentimen penggerak lainnya seperti pada saat news ya, atau keputusan Fed itu sendiri, kemudian nanti dari marketnya, kondisi marketnya bagaimana ya kan, itu nanti ya akan menjadi penentu juga gitu teman-teman. Kalau ini COT ini hanya sentimen gitu atau indikator ya, untuk melihat nih kira-kira secara sentimen gold ini bullish atau bearish gitu ya. Kalau dari COT ini untuk minggu ini ya, atau selama 2 minggu ini itu masih bullish gitu untuk indikatornya gitu. Oke, jadi itu ya, itu kalau dari OI data dan juga COT. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas bagian candlestick ya, atau technical analysis untuk gold, dan juga nanti terakhir kita akan bahas mengenai DXY. Oke, kita mau bahas dulu kalau untuk gold ini dari monthly-nya ya, karena cukup seru juga, karena kan dia sudah break dari 2000 ya, atau sempat break dari level 2000, maka kita mau bahas dulu mengenai monthly-nya. Nah, di monthly ini sudah saya kasih area support ya, jadi kalau kalian perhatikan di 1990 ya, kalau misalkan kalian masih ingat juga, kita sempat membahas 1990 ini beberapa bulan lalu, terutama di bulan Desember ya, atau di bulan November. Karena pada saat dia breakout di sini ya, ini adalah area yang memang jadi game changer ya untuk gold itu sendiri gitu. Ini dia breakout kurang lebih di bulan November. Nah, ini yang kita bahas nih gitu. Sama Desember kita ada bahas dikit karena kan dia sempat retest juga. Jadi kalau kita lihat selama gold ini ya masih bertahan di atas 1990 ya, 1990 ini masih potensi untuk rebound dan coba naik lagi ya ke 2080 gitu, atau mentok-mentok 2050 lah gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, atau kecuali dia bisa break dari level 1990, baru gold itu ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali gitu teman-teman. Nah, kenapa 1990 ini jadi level penting? Karena kalau kita perhatikan ya, ada 1, 2, 3. Nah, ini resisten dari monthly atau bulanan untuk si gold ini sendiri gitu. Ini dari tahun 2020 gitu. Maka dari itu, ini juga jadi area support ya untuk gold itu secara monthly juga atau bulanan gitu. Jadi ini main level ya, main level untuk si gold ini sendiri. Karena posisinya sekarang gold itu ada di 2013, makanya ini menjadi area main support untuk gold sendiri. Kecuali gold itu candle monthly-nya bisa closing di bawah 1990 ya, baru kita katakan main resisten untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi patokannya itu masih di 1990 gitu. Kenapa? Karena ini yang tadi saya jelaskan gitu. Makanya kalau kita perhatikan kemarin itu pada saat dia sempat ngebreak turun ya, kalau kalian ingat ya di sini, dan hampir ya sempat di bawah 1990 ya, atau kurang lebih di level harga 1985 di sini. Nah, di 1985 1984 dia langsung naik lagi gitu, karena ini adalah level monthly-nya dia gitu. Memang cukup penting. Jadi memang dia butuh sentimen lagi
untuk bisa nih nge-break dari si area level ini sendiri. Ini aja dia butuh kurang lebih dari 2020 ya ke 2023 atau kurang lebih 3 tahun untuk bisa nge-break naik gitu di atas 1990. Nah, berarti ini juga 1990 ini ya dia butuh sentimen yang cukup kuat ya untuk bisa break turun atau closing turun, closing di bawah 1990 ini gitu. Jadi 1990 masih jadi the best levelnya untuk si gold ini sendiri. Oke, lanjut lagi, itu informasi yang kita dapat dari monthly-nya ya. Dan ini juga kalau kita perhatikan, jadi kita nggak heran gitu, kita juga nggak bertanya-tanya kenapa sih dia bisa break di saat atau bisa bertahan ya pullback rebound di 1990 ya, karena ini ya support monthly-nya gitu. Dan secara struktur juga kalau kita perhatikan ya untuk si gold ini sendiri ya itu masih uptrend gitu teman-teman ya, ini masih uptrend. Nah ini kalau kita lihat dari monthly-nya, nah ini ada main support. Yang main support ini sebenarnya kita ambil dari time frame weekly gitu. Weekly di mana? Nah di sini. Nah ini sama ya, sama kayak yang tadi monthly, cuma bedanya ini di time frame weekly. Nah ini yang tadi ini 1990 ya. Nah ini untuk weekly-nya di 812 gitu. Kenapa ini jadi main support ya? Karena posisinya kalau kita tarik garis ya begini 1, 2, 3. Nah ini adalah struktur harga naiknya untuk si gold itu sendiri. Oke. Nah, current height-nya kan di sini. Terus ini low, ini height yang sebelumnya, previous height-nya, ini current height. Ini previous low, ya berarti ini juga jadi area previous low gitu untuk si gold itu sendiri. Ini current height, ini previous height, ini previous low gitu. Nah, area ini ya 1812 masih jadi current low ya untuk si gold ini sendiri secara struktur harga gitu ya. Kenapa sih bang nggak pakai yang di sini aja gitu kan toh di sini juga dia ada kayak koreksi sebelum naik. Nah kenapa kita nggak pakai di sini, karena posisinya di sini nggak nge-break height yang sebelah sini gitu, height yang ini nggak nge-break height yang sini gitu. Oke, maka ini kita nggak bisa ambil gitu. Paling yang nanti kita ambil itu adalah di sini, karena ini posisinya kita hitung sebagai satu tren, yaitu kalau saya gitu, saya hitung satu tren. Jadi ini saya anggap sebagai tren penerusan arah aja gitu, bukan koreksi gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya pandangan lain boleh nih kalian komen ya, dan sertakan alasannya juga kenapa kalian ngambil itu dari sini gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa, bebas ya, karena kan technical analysis ini memang sangat personal gitu, jadi kita nggak bisa memaksakan oh iya saya pandangannya begini, kalian juga harus begini gitu, nggak bisa gitu, karena ini sangat personal gitu. Jadi kalau kalian ada di 1937 sebagai swing low-nya atau patokan kalian ya boleh, nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu kalau secara weekly itu juga masih uptrend untuk gold ini sendiri ya. Jadi kalau kita mau tarik Fibo pun untuk weekly movement-nya ya dari sini ke sini itu dia masih kurang lebih ya. Nah ini kita tarik Fibo nih, tarik Fibo dari sini ya di 1811 ke height, current height-nya dia di 2132. Itu kita ketemu saat ini dia sedang reject di Fibo 38.2 gitu, atau kurang lebih di 2010. Sedangkan kalau untuk area Golden Ratio untuk weekly-nya itu ada di sini. Nah ini nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja. Itu ada di 1972 sampai 1934 ya gitu. Ini untuk Fibo weekly-nya dia. Berarti kan dia ngambil height yang ada di sini atau low yang ada di sini gitu teman-teman. Nah, selama masih bertahan di sini ya, gold ini masih potensi untuk naik. Tapi resikonya adalah kalau dia mau ke 1972 atau 1934 dia perlu break dulu dari sini nih gitu. Ya untuk sehari ini pun 38.2 udah cukup berat gitu di 2010. Kenapa? Karena posisinya itu untuk candle weekly ya dia masih ketahan di area support 1990 gitu. Oke, untuk saat ini pun ya minggu kemarin kalau kita perhatikan nih itu masih closing di atas 2010 gitu. Artinya dia masih bertahan di atas level Fibo 38.2 gitu. Ya tapi secara weekly candle ini udah biris ya, dan memang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya minggu depan nanti ya. Kurang lebih ke level 1990 lagi sebagai patokannya gitu. Nanti kalau udah break 1990
baru nanti targetnya ke 1972 sampai 1934 gitu. Oke. Jadi itu untuk informasi dari weekly yang kita dapatkan gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini udah clear ya. Kita mau ke time frame 4 jam. Oke, sekarang kita lanjut untuk 4 jam ya. Kalau dari 4 jam ini kita perhatikan ya. Ini udah saya buatkan untuk mappingnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi ada kurang lebih 7 poin yang saya tandain ini. Ini memperlihatkan kalau si gold ini sendiri ya itu dalam posisi channeling downtrend gitu teman-teman. Berarti kan kalau kita bahas tadi kan kita bahas monthly ya kan, terus kita bahas weekly. Nah itu kalau kedua level tersebut kan masuk ke dalam kategori high time frame. Nah kalau kita bahas lagi bandingkan dengan si 4 jam ini ya, berarti 4 jam ini masuk ke dalam kategori low time frame ya, atau kita sebutnya itu singkatannya adalah LTF gitu untuk 4 jamnya gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang secara struktur harga untuk si 4 jam ini masih bagus ya untuk downtrendnya dia sendiri gitu teman-teman. Nah saat ini untuk main level di 4 jam itu ada di level harga di 2015.59 ya sampai 2022.5 gitu teman-teman. Ini adalah main level. Kenapa kita sebut sebagai main level? Karena kalau kita lihat di sini ini ada 1 ya, 2, terus 3, 4, 5, 6 ya kan. Nah 7 ya sama ini deh, ini dia breakout kan gitu. Nah ini tuh selama dia bertahan di atas 2015 ya, potensi dia tuh masih retest ke mana 2036.9 sampai 2037. Tapi kalau dia di bawah 2015 ya seperti yang ini, nah ini kan di bawah 2015 ya, itu berarti dia potensinya lagi untuk masuk retest ke 1990 gitu sampai 1985 gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan range-nya berapa nih kalau kita lihat ya, di sini range-nya itu 1976 malah gitu. Berarti terendahnya itu kan ada di 1976 untuk hasil dari retest dari si gold ini sendiri. Makanya untuk minggu depan ya, atau lebih tepatnya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 23 nanti ya, itu kita perhatikan ya, terutama di hari Senin nanti dia bisa nggak lanjut naik dengan cara break dari 2022. Kalau misalkan 2022 belum di breakout oleh harga ya, berarti 2022 ini atau level ini masih bisa nahan harga, dan emas ini atau gold ya masih potensi turun. Yang pertama paling dekat dia retest ke 2000 dulu ya, baru nanti yang kedua itu dia masuk lagi ke 1990 sampai 1985 gitu. Tapi kalau dia udah di atas 2022 atau breakout, berarti dia lanjut naik dengan retest kembali ke 2036 ya sampai 2037 dengan kenaikan tertinggi itu di 2040 ya teman-teman ya gitu. Oke. Jadi itu kalau kita lihat dari gold itu sendiri. Tapi kalau saya perhatikan, karena ini dia juga masih potensi untuk ngikutin apa ya pergerakan harga dari channeling downtrendnya dia gitu kan. Nah ini masih ada potensi nih dia untuk retest ke 2036 gitu, 2036 sampai 2040-an gitu. Karena kan pasti harganya itu nggak mungkin langsung naik jebret gitu kan. Pasti dia pelan-pelan gitu naiknya. Nah, pelan-pelan ya potensi nyampainya itu di 2036 sampai 40. Selama gold ini masih mengikuti dari pergerakan harga ini, channeling harganya ya dengan main level di sini gitu teman-teman. Kalau dia udah break 22 berarti target kita paling maksimal ya berdasarkan channeling yang ada di sini itu 2036 sampai 40 gitu. Dan nanti di 2036 sama 40-an ya kita cari nih area sell, dapat nggak gitu loh. Nah itu nanti baru kita akan bahas lagi di next video atau next update-nya gitu teman-teman. Oke, jadi itu kalau misalkan gold belum bisa ya udah lanjut turun lagi ke sini 90 sampai 76 ya tadi ya. Gitu. Oke, itu untuk gold itu sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita mau tarik level Fibo pun ya dari sini kita tarik 2065 ke 2000 ke 1984 ya, atau current low dia kemarin. Nah di sini ini kalau kita lihat juga untuk area main level 4 jam ini ya itu bertepatan dengan Fibo 38.2 atau di 2015 ya. Ini Fibo 38.2. Lalu untuk golden rasionya
berdasarkan Fibo itu ada di sini. Nah, golden ratio-nya itu ada di 2025 sampai 2034 gitu. Makanya yang tadi kita sebutkan ya, untuk range 2015 sampai 2040 ini masih jadi area resisten yang kuat untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sebelum dia bisa break 40 pokoknya. Kalau patokan saya pribadi itu 40. Sebelum dia break 40 berarti saya masih fokus untuk sell gitu. Kalau misalkan dia nggak break 40 gitu. Tapi kalau misalkan dia udah nge-break 40, ya udah kita cari buy lagi gitu dengan target harga di 2046 sampai 2055 kembali gitu. Oke, itu untuk minggu depan. Nah, itu kalau dari saya pribadi gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain nih untuk gold ya, boleh banget kalian komen di kolom komentar ya, karena kan secara technically ini sangat personal gitu. Nah, setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Nah, itu kalau saya patokannya tadi udah saya kasih tahu 2015 sampai 2040. Oke, kita lanjut untuk bahas dari DXY. Kalau dari DXY ini, ya kalau kita perhatikan secara struktur harga, ya ini masih uptrend ya untuk struktur harganya gitu. Dan untuk area main support dia saat ini itu ada di 2000 bukan di 103.98 ya. Di sini 103.98 untuk area main supportnya dia. Jadi kenapa sih di sini kita sebut sebagai area main support ya? Karena posisinya adalah kalau kita pakai 4 hours ya di sini ya. 4 hours di sini. Ini kalau kita perhatikan ya ini tuh posisi uptrendnya dia ya 1 2, 3 ya kan, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi ini tuh adalah formasi uptrend dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Maka dari itu kita ambil main support itu di 103.98 karena ini adalah current low-nya dia gitu. Current low-nya ini artinya struktur harga ya, support dari struktur harga DXY. Begitu dia bisa break current low-nya dia di 103.98 ini ya, itu berarti tandanya DXY berubah tren nih dari uptrend menjadi downtrend gitu. Kalau selama dia masih bertahan di atas 103.98, berarti posisi DXY ini masih kategorinya adalah uptrend gitu teman-teman. Karena kan dia belum melanggar dari harga yang ada gitu ya, atau struktur harga yang ada. Nah, tapi kalau kita ambil di sini ya, kan dari 103.9 sampai 104.2 adalah area konsolidasi. Makanya kita langsung ambil aja nih jadi satu zona gitu. Zona kita sebut sebagai demand ya. Dan membentuk demand zone. Nah, demand zone ini yang akan menopang harga DXY. Maka kalau kita perhatikan nih 1 2 3 4 ya. 4 kali si DXY coba turun ya, tapi masih ketahan di area zona demand ini gitu. Ya, jadi memang agak berat ya kalau kita perhatikan gitu. Nah, nanti kalau dia bisa berhasil break dari 103.98 ya, next target dia itu ada di sini. Ini area breakout-nya dia juga ya. Itu di 103.676 ya di sini. 1 2 3 4 5. Nah, ini breakout zone-nya dia gitu. Nah, dia akan bertahan di sini nanti. Next targetnya dia di 103.67. Nanti next targetnya itu ada di current low-nya di sini nih. Current low dia itu kurang lebih ya di level harga 102.97 sampai 103 gitu teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini selama DXY itu masih bertahan di atas 103 ya, berarti DXY itu kan masih ada potensi nih untuk melanjutkan kenaikan ya kan gitu. Dengan target kita 104.95 sampai 105.4 kembali gitu tertingginya dia buat swing high lagi atau break dari 104-nya gitu. Berarti nantinya untuk gold ya atau euro USD atau GBP USD ya kan, itu akan potensi mengalami penekanan lagi ya, dan akan menunjukkan penurunan ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan untuk DXY ya, dia bisa break dari 103.98 lalu dia masuk ya ke 103.67 ya, dan nggak bertahan lagi atau nggak pernah naik lagi di atas 103.98, berarti kan DXY ini akan ada potensi untuk lanjut turun gitu ya, dengan target di 102.97 gitu.
Nah, itu artinya untuk gold, GBP USD, Euro USD ya itu ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikannya ke atas lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi itu informasi yang kita dapatkan dari SNR dan juga struktur harga dari si DXY pada time frame 4 jam ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Nanti kalau untuk update lanjutannya untuk dari DXY kita akan update di daily ya, dan juga channel Telegram Juno Trading ID. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.